Selamat pagi anak-anak. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, alhamdulillah baik ya, baik semua ya. Mari kita mulai pembelajaran pagi hari ini dengan membaca doa dibimbing oleh ketua kelas. Siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ibu mau minta bantuan dong sama Mas Fajrul sama Mas Ajrul, kalian ibu buat ini ya. Mas yang proyektor ya. Ya Bu. Ada ini 100. Kita absen dulu ya. Ya, terima kasih kembali. Kita absen dulu ya. Yang pertama Mas Alun masuk ada. Ya Bu. Ihan, Fajrul, Mas Fajrul masuk. Mas Fajrul masuk. Mas Adi, Mas Adi masuk. Oke. Mbak Rafi itu masuk. Mbak Yana ada? Masuk. Mbak Iza ada. Mbak Iza masuk enggak? Tidak. Masuk. Mbak Iski, Mbak Hikmah. Mbak Febri di mana? Sakit ya Allah. Semoga sembuh ya. Oke. Hari ini kalian sudah baca Quran belum? Belum Bu. Belum ya. Jadi kita mulai pembelajaran pagi hari ini dengan baca Al-Quran. Nah, hari ini kita baca apa? Bawa mushaf semua. Bawa mushaf semua. Dibuka mushafnya, ayo dipimpin sama Bunda Hera. Dipimpin baca surat Al-Quran ya. Sudah kelas berapa sih? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulthil layli wa nisfahu wa thulthahu wa ta'ifatun minal ladina wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima adam yusufu wa daraba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima masakum minhum marra wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridu Allaha qardan hasanan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allahi wa khairun wa a'zamu ajran fastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Nah, kalian tahu nggak kira-kira ayat ini tuh menceritakan tentang apa? Tahu nggak? Ayat ini surat Al-Muzammil ayat 20. Ini tuh menceritakan tentang sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu hukumnya sunnah dan sholat tahajud itu ada waktu-waktunya. Nah, waktunya sholat tahajud itu dibagi jadi 3. Kebetulan di sini ada kata-kata sulusai yang artinya 2/3. Ada yang nisfahu artinya setengah. Ada sulusahu artinya 1/3. 2/3, 1/2, 1/3. Ini tuh bilangan apa anak-anak? Pecahan. Oke, bilangan pecahan. Kalian semua sudah pernah belajar tentang bilangan pecahan bukan? Sudah, masa belum sih? Di SD udah pernah kan? Belum ingat Bu. Ya, dari dulu udah pernah kita mengenal bilangan pecahan, kita mengenal
itu pecahan senilai. Kita mengenal operasi pecahan sederhana. Di SD dulu sudah pernah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang membandingkan pecahan. Kira-kira dari pecahan 2/3, pecahan 1/2 sama pecahan 1/3 ini yang paling besar yang mana? Tahu nggak? Yang paling besar yang mana? 1/2 kok 1/3. Ya, 2/3. Yang paling kecil yang mana? Yuk, 1/3. Nah, kita hari ini akan belajar tentang ini. Mana yang besar, mana yang kecil. Kita akan mencoba untuk mengurutkan. Oke, dimulai aja. Kalian masih ingat nggak materi minggu lalu? Minggu lalu kita baca minggu lalu. Jadi dalam bilangan bulan ini, ya benar. Dalam satu ini kita membahas tentang bilangan. Yang pertama kita bahas tentang bilangan bulan yang kita bahas kemarin. Terus kita belajar tentang pecahan yang akan kita bahas hari ini. Tujuan pembelajaran. Ayo, ada yang bisa bantu ibu ucapan? Saya Bu. Bagaimana? Dalam pembelajaran hari ini, siswa diharapkan dapat 1. Membandingkan nilai bilangan pecahan, yang kedua mengumpulkan bilangan pecahan, dan yang ketiga menggambarkan garis bilangan dan mengetahui posisi bilangan pecahan secara garis bilangan. Bagus, terima kasih teman-teman. Jadi kita hari ini akan belajar tentang membandingkan nilai bilangan pecahan. Kita akan mengurutkan bilangan pecahan sampai kita akan menggambar garis bilangan dan mengetahui posisinya di garis bilangan, posisi pecahan di garis bilangan itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalian lihat gambar di sini? Ya. Kira-kira yang menunjukkan pecahan di separuh atau setengah itu yang mana? Yang pink. Yang pink, Bu. Yang pink. Kenapa yang biru tidak? Karena nggak sama kalau yang biru itu. Benar. Karena kalau kita mau membagi pecahan jadi setengah atau 1/2 itu dua bagiannya harus sama. Jadi ukuran bagiannya harus sama. Kalau tidak seperti ini bisa dibilang kan? Bagus. Baca tadi, Mbak Iza. Ya. Kalau gambar ini berapa nama? Jendela. Berapa nama? Jendela, persegi. Ya. Ini adalah sebuah persegi. Persegi bagian berapa? Ada 4. Sebenarnya dari 40. Kan ada persegi kecil sama persegi besar. Ya, ini ada 1 persegi yang dipotong jadi 4. Nah, kira-kira jadi 4 bagian sama ada? Perbagian sama? Ada. Kalau ini, terus ini. Lawannya Bu. Ya, bagiannya sama ada? Pas kali. Oh, tidak. Kalau seperti ini, nanti kalau dari salah satu itu akan tidak menunjukkan Bagi satu sama bukan? Bagi satu sama bukan? satu sama lain. Bagi satu sama bukan? Satu sama lain. Jadi semuanya itu bersama. Kalau kita lihat bagi 5 juta itu semua bagiannya bersama. Jadi kita apa ya? Bisa kita kasih kalau itu sama caranya. Itu sama. Sama lain yang ini ada berapa bagian? 4. Yang di atas berapa? 1. Kalau kayak gitu. Ya, yang di atas yang berapa? Ya, yang di atas berapa? 1. Ada berapa bagian? Ada 4. Nah, berarti yang di atas itu menunjukkan pecahan nilai pecahan 1/4. Nah, cuma di atas sebenarnya ada pecahan A, B. Kira-kira yang pembilang itu yang mana? Yang atas. Yang atas yang bilang, yang atas bilang. Bawah banyak but. Berarti yang ini, yang mana? Bilangnya mana? 1 pembilang. 1 pembilang. But. Depan banyak but. Oke. Benar. Pembilang. Oke. Benar ya, 1/4 ya? Yes. Ya. Oke, itu lagi. Ada juga. Kira-kira bagaimana yang lebih besar? Yang kiri Bu. Yang ini? Ya. Ini? Ya. Oke, kita lihat benar. Ya. Oke, kita lagi. Kira-kira mana yang lebih besar dan berapa? Kanan Bu. Bagaimana? Ya, kanan. Ya. Semua yang sini. Nah, ini tidak sama, Mbak. Ini sama. Ya, berarti yang sama ya? Ya, yang kanan kita lihat ada. Yes. Teman-teman, tepuk semangat. Aku. Anda. Tepuk semangat. Semangat. Udah semangat belum? Sudah. Oke. Banyak sekarang dulu. Nah, kalau ada pecahan bukan sesuai bisa nggak sih? Jadi merasa banget. Bisa Bu. Gimana caranya? Kayak samurai. Set gini. Oke, kita lihat. Kayak layar Bu. Wah, benar sekali, Mbak Mama. Malah geraknya kok Nah, terus ayo kita masuk ke membandingkan. Kira-kira kalau ada pecahan itu pecahan berapa yang pertama ini? 1/4. Yang ini Besar yang Sama mana? 1/2. Ya, besar yang mana? 1/4. Kan sudah kan 1/2. Oh iya. 1/4 bukan 4. Kan dia 4 Bu. Ayo gimana? Kalau sama doang bisa 4 Bu. Ini bagus ya? Ya. Kan 1 dibagi 2 kayak 1 dibagi 2. Nah, jadi gini,
Jadi gini anak-anak, kalau kita mau membandingkan antara dua percakapan pertama, kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Kita samakan penyebutnya dulu. Yang sana penyebutnya berapa? 2. 1/2, 2 Bu. Oke. Yang sini 4, yang sini 2. Iya. Terus, kira-kira kalau disamakan, udah belajar KPK kan? Sudah. KPK-nya berapa? KPK-nya 4. Berarti kita samakan jadi 4 sama 4. Terus gimana ini? Dikali 2. Dibagi 4. Oh. Satu sama dengan 1. 4 dibagi 2 2. dikali 1. 2. Jadi yang mana yang lebih besar? 2/4. 2/4. Oh, jadi yang mana yang lebih besar? 2/2. Oh iya Bu. Nah, Oh kira- gitu. kira-kira ya. Kalian bisa tahu? Kalian yakin nggak kalau membandingkan pecahan tuh pakai cara ini tuh enggak? Ini tuh dari mana sih? Yakin? 100,000. Dari mana sih misalnya tahu nggak? Bisa tahu, Bu. Nggak tahu. Itu bisa tahu. Gimana kan kalau gini karet Tinggal. Oh tinggal dikasih serat berarti itu kecil. Di kirinya. Kalau gini berarti besar. Kalian percaya enggak? Kalian percaya enggak? Kalian percaya enggak sama rumus itu membandingkan bilangan sama namanya bila dulu? Percaya? Actors 100%. Kalian tahu konsepnya dari mana? Tahu? Belum tahu. Oke. Jadi habis ini Bu bakal ngasih tahu sebuah video. Kita bisa cari gimana sih kok bisa kita samakan dengan ini kok bisa buat mengerjakan dengan gimana sih? Ini dia videonya. Videonya seperti ini. Kita akan belajar membandingkan pecahan. Kurang besar Bu. Gagasan lu, Bu. Dengar nggak? Dengar Bu? Aku bilang banget ya. Tiga minyak, Bu. Yang pertama adalah soal membandingkan pecahan. Diam ya, biar dengeran ya. Diam ya. Kita menggunakan aplikasi Excel, kita bisa menggunakan visualisasi dari pecahan di sini. Dan kita coba 1 per 2. Kira-kira kalau investasi itu ya, kita batasi biar nggak campur sama yang lain. Jadi ini ada berapa bagian? 1 itu kan dua kan ya? Ya, ada 2. Hasil rata ini merah boleh. Kita hasil rata. Kira-kira bagian kita hasil ini bukan dari bagian benar. Bagian ada berapa kata di sini? 8 ya. Yang jadi ada berapa? Nah, oke. Berarti nomor 8. Oke. Nah, 4/8 sama 6/8 itu lebih besar yang mana sih? Yang di bawah. Ya. Jadi caranya 4/8 yang bisa dibaca 6/8 yang bisa dibaca 4/8 otomatis 1/2 sama 3/4 kan yang lebih besar 3/4 ya. Benar sekali. Mau lanjut? Yang kedua, Lanjut. ini punya tantangan ada Mak. Oke. Dari sini udah paham kan ya? Dari mana sih kita bisa cari itu? Kok bisa rumusnya? Kok bisa rumusnya pakai apa ini namanya tadi? Menyamakan penyebut. Tahu kan dari mana? Tahu Bu. Oke. Nah, sekarang gimana lagi? Ini 1/2 sama 3/4 dari mana? 2. 1/2 3/4. Oke, 3/4. Lanjut, 1/2 sama 2/4 sama? Sama. Boleh nggak sama? Boleh. Oke, 1/2 sama 2/4 itu sama. Karena apa? Karena mereka tuh sekarang senilai. Bagi buat satu. Sama-sama bisa dibagi 2 ya, bisa dibagi 3. Oke, lanjut kita akan mulai bilangan. Nah, ayo siapa yang mau coba? Coba sebutkan bilangan tersebut. Boleh enggak? Nanti Bu, Saya Bu. Ayo saya. Lagi belajar. Yaudah ya Mas, bikin garis dulu. Enak aja Bu. Sama saya coba ya. Itu mudah kok soalnya semua mungkin sama. Mungkin sama ada yang setengah sama ini setengah. Ini berapa kali ini? Enggak ada. Bagaimana? Ini parah. Ini parah. Dari mana? Dari mana? Dari yang ketiga ke yang sana. Benar. Ayo Mas Ajrul. Oke, benar apa salah? Benar apa salah?
ada positif, kalau ada negatif atau positif itu kita bisa juga pakai nol. Jadi yang mana yang sebagai nol? Negatif ini kan dua ya, tinggal saja ya, tinggal dua aja. Ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama, ayo kita bacakan. Terus, terus, lima per empat, terus satu per empat, lalu satu per empat, oke, kita lanjut. Kita pahamkan ya tentang konsep urutkan bilangan sama bandingan bilangan. Paham? Mbak Rafida paham? Mbak Rafida? Paham, Bu. Mas Fikran paham? Mas Arul paham? Mbak Rizky paham? Paham. Oke, berarti paham semua ya. Kita lihat apa salah? Kita lihat apa salah? Salah. Yeay, benar. Kita lanjut ya. Es krim, Bu. Oh, kita lanjut. Kalau ngomongin pecahan, kira-kira pecahan itu berguna nggak sih? Pecahan itu ada nggak sih di kayak gitu? Tidak ada berguna, Bu. Ada Bu, ada. Kalau mau hajatan kan, terus ada semangka apa aja. Jadinya kan harus potong-potong biar kebagian semua. Ya, bisa. Ada lagi? Ada, Bu. Apa? Kalau beli Domino kan sekarang lagi diskon 30.000 aja. Domino? Mainan? Bisa. Oke. Pizza? Benar sekali Mbak Mawar. Jadi pecahan itu banyak penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita bisa bagi pizza sama rata kalau kita bisa tahu pecahan. Kira-kira pizzanya itu ada 8 orang. Terus kita mau bagi sama rata, harusnya berapa ya? Kita bisa pakai pecahan. Pakai sama kalau nggak salah yang ya. Ada sih Bu, Pegangan, Bu. Bukan juga bisa. Kita ada lagi satu yang paling penting yang erat kaitannya sama orang Islam. Pembagian warisan. Asal kalian tahu ya, pembagian warisan itu di dalam Al-Quran itu disebutkannya itu dalam bentuk pecahan. Ada pecahan 1/2, ada 1/3, ada 2/3, 1/6, ada 1/8. Jadi pecahan itu sangat erat kaitannya sama kehidupan kita sehari. Nah, pembentukan pecahan itu juga sangat penting buat bagaimana juga kita bisa tahu mana sih yang besar kita agar kita tahu bagaimana yang besar pecahan itu yang membaginya mengatur bisa kita kan konsep pecahan, konsep pembagian pecahan. Oke, sudah selesai. Ibu punya sedikit hadiah buat kalian. Yes, Hadiahnya apa? Comel bukan? Comel, gemoy. Oke, pertama bisa dibaca petunjuk pengerjaannya dulu. Terus kalian kerjakan yang pertama dulu, yang uji pemahaman itu kalian kerjakan dulu. Ibu kasih, oh ya, enakan kelompok apa sendiri-sendiri? Kelompok ya. Kita bagi kelompok aja ya. Ada berapa yang hadir hari ini? 8 ya Bu? Berapa? 8? 8 Bu. 8. Oke, kalau gitu kita bagi 2 aja. Sini ada baca sini ada baca bakal kita di sini. Yang sebelah sini. Yang ini nomor 1 ya. Ini nomor 2. Oke. Kita jangan pas waktu mulai. Ayo. Mundur dulu sama kelompoknya. Pas berapa dulu? Pas 7. Sampai dulu sama yang kelompok. Kita kerjakan yang uji pemahaman dulu. Uji pemahaman bukan sebelum ini. Dikerjakan bersama-sama uji pemahaman. Ini. Oke, 10 menit ya? Iya. Itu 5 menit juga selesai sebenarnya. Gak usah. Yang apa? Dalam? Oh ya, Mbak. Ibunya yang biasanya di bawah, Bu. Kenapa? Yang di atas seperti kalau pembilang. Yang biasanya yang pembilang. Yang biasanya pembilang semua ya, bukan? Bacainnya sambil ngomong. Ada satu karet saya. Bunyi, mau sampai sampai ini. Bukan berarti sebenarnya bukan sendiri. Ada itu bisa bukan sebenarnya ada bukan jangan. Oke. Ya, bukan lunas. Iya, Bu. Mas, bukan lunas. Itu sama kan? Ada berapa? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau seorang jadi 40
sudah selesai? Sudah selesai semua? Sudah. Udah. Udah ya. Kelompok satu sudah selesai? Sudah. Kelompok dua sudah selesai? Dua sudah. Ayo, siapa yang mau maju? Ayo. Dua. Kelompok satu Ibu, ibu. tolong terus Bu. Ayo, ibu maju. Siapa yang maju? Siapa yang maju? Oke, yang udah selesai? Siapa yang udah selesai? Ayo, Bu. Udah, coba lihat dulu. Coba lihat. Ini ada gimana? Gimana? Tapi kok saya join? Kelompok satu boleh lihat kan? Boleh. Jawabannya ibu. Jawabannya ibu. Oke, sudah mas? Mas sudah selesai? Oh, di bilang. Ya, sekarang cuma dari yang mati ada tulis nama kelompoknya, nama kelompoknya, nama ketua kelompoknya ditentukan ya siapa yang jadi ketua kelompok. Ditentukan Bagi ayo. dulu kelompoknya Bu. Ayo ditulis namanya. 45 kali 7 90 90 kali 9 mungkin pecahan 27 ditambah 45. Oh iya, 27 ditambah 45. 3 Besar. Bu, jadi. Udah Bu, kelompok ketua aku pinter Bu. Ayo, anak ibu. Kayak seakan-akan Sudah selesai ya? Kelompok dua sudah selesai atau belum? asal masalah kamu. Nah, selesai. Sudah selesai atau belum? Sudah. Sudah, oke. Hasil kamu di Arab itu. Ayo, kalau begitu ibu mau kalian mempresentasikan jawabannya. Mungkin ketua kelompok bisa. Jul. Betul kan sunting kelompoknya? Ya, sudah. Ya, betul kan sunting aja yang menang. Yang menang ya? Yang menang tuh badannya. Ayo, ketua kelompoknya. Mas Ajrul. Bukan. Tapi Ajrul, Ajrul. Ayo, Mas Ajrul. Dua kita ke orang siapa? Ayo, kita ayo. Sini. Ayo, betul kan ini? Sama masih kan? Ayo ketika. Nanti jawaban dulu. Mendekat dong, mendekat dong. Di sini aja wis. Nanti yang atau kalian aja yang mana nanti? Yeah. Kamu yang maju, ayo. 1, 2, 3. Kalah dua Bu. Menang maju. Ayo, pukul dari kelihatan tadi. Bantu. Ada dari Maju. Wow, pantas sama belajar kita kapan? ayo, udah. Maju. Ayo, tadi nomor 1 ya. Nomor 1 mati yang nomor 1. Apa? Ayo Mas. Bisa tarik. Sama-sama. 21. Ayo, Ini 4 jam gimana? 9 jam. kelompok 2 maju kanan ya. Ya, kan sana dulu. Maju ke sana. Kamu tulis, cewek. Enggak, enggak gue. Nomor 1 nih, nomor 1. Pak Acil, anak kalau. Nomor 1. Ini kelompok mana ini? Kelompok 1. Ini kelompok. Nanti dibahas ya. Ini jawaban dari kelompok 1. Kira-kira dari kelompok 2 apa jawaban yang berbeda? Apa Bu? Apa jawaban yang beda? Sama. Yes. Bisa nggak beda? Sama berbeda kalau sama. Oke, sama kan jadi 9. Yeay. Ya kalau dua dari kelompok 1 apa berbeda? Sama. Sama. Ya. Ini jawaban dari anak saya. Besar kecil. Sama Bu. Sama ya. Oke, sama ya. Ye, tangan buat kelompok. Oke, soal ini yang agak aneh. Saya mau maju buat soal ketiga. Kelompok 1 atau kelompok 2. Nanti yang mau maju ibu kasih nilai tambahan.
Jadi kita sebenarnya kita lagi jadi kan benar PKSD di sekolah. Udah ada penjelasan ini namanya asik dengan Ya kan Ah, 20 tentang 50 ternyata banyak orang kayak gini biasa gitu. Ini jawaban dari kelompok 1. Sama. Jadi, pertanyaannya apa? Mas, kelompok 2 dibacakan pertanyaannya. Nomor 2. Ya, 3. Kenapa? Dua pertanyaan yang betul. Pertanyaan kelahiran. Dengan baris bilangan kata waktu dengan aturan lanjut berdasarkan aturan penggunaan ayat hukum dan dari banyak tingkatan keabsahannya. Nah, kan kita awal itu sudah membahas ini dan mengambil ya. Alun-alun bahas tentang apa? Terus Nah, yang pertama itu adalah berapa ya? 2 per 3 2 per 3 per 3 per 2 per 3 per 2 per 3. seterusnya. Nah, ini kita pasti intervalnya itu buat malam. Tahajud itu dimulai kapan? Tahajud dimulai itu karena Habis Isya. Setelah Isya. Setelah sholat Isya. Setelah sholat Isya itu jam berapa? 19.00. Nah, batas akhir sholat tahajud itu jam 4. Sebelum sholat subuh. Oke, jam berapa itu biasanya? Jam 4 Bu. Sebelum sholat. Tadi pagi setengah. Bu, sambil nilai kata nilai biasanya jam berapa? 04 ya, Seth? Dari jam 7, jam 19 sampai jam 4 malam kita berapa jam? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9. Ada 9. Berarti 9 jam kalau dibagi jadi waktu berapa? 3 jam. 3 jam. Berarti jam ini kan dibagi 3 itu satu. Ada berapa bagian? 3. Karena ini ada 3 bagian. Berarti ini kan 1 per 3. 1 per 3. Yang ini 2 per 3. Yang ini 3 per 3. tiga Sama 3 per 5. Itu berarti sama berapa? 8, 10. 10. Bentar. Bisa nih. Oke. Terus berarti jam mana itu berarti jam berapa? Jam 1 Bu, sampai jam 1. Jam 1. Terus yang 3 jam berapa? Jam 4. Oke. Sudah dipaham dari sini? Sudah. Lalu apa dengan salahnya Mas? aturannya. Beri keterangan tingkatan aturannya. Beri keterangan tentang tabel ayam. Sebelumnya Bu, ini maaf ya, jadi haji kita bahas itu di awal tentang tabel ini. Jadi nanti membahas tentang soal haji ya. Jadi soal haji itu ada kita boleh jadi waktu. Bukan ini, kita terus di waktu. Kita boleh jadi waktu. Sepertiga malam pertama antara jam 19.00 sampai jam 22.00. Sepertiga malam kedua. Ini pertama. Ini kedua. Itu jam berapa tadi? 22.00 sampai 01.00. Sepertiga malam yang terakhir berapa? Jam 2. Ya, jam 2 sampai jam 4. Jam berapa? Jam 1 1.00 sampai 04.00. Nah, untuk tingkat keakurannya itu soal tahajud paling baik dilakukan tuh pas seperti jam berapa ya? Itu berapa? Jam 1 sampai jam 4. Jadi jam 1, jam 2, jam 3 sampai sebelum jam 4. Jadi jam 4 nggak ada ya? Kita lakukannya sebenarnya. Itu waktu Abdul Rahman sama. Ya Bu. Terus buat ini tuh apa? Itu waktu boleh. Jadi kamu bisa menjalankan sholat tahajud di waktu-waktu selain waktu sepertiga terakhir, tapi pahalanya paling banyak ada di sepertiga terakhir. Oke, seperti itu. Jadi ini kita dari aturan itu. Ya, dari mana Pak sudah paham? Apa? Boleh langsung cuma Di sini memang ada sepertiga malam sama sepertiga malam. Nah, Iya. kalau sepertiga malam kan berarti dia kalau sepertiga malam akhirnya tadi kan dibuat 3.30 sampai jam 4. Sedangkan sepertiga malam terakhir kan dari jam 1 sampai jam 4. Nah, itu yang paling ambil yang mana? Pakai sepertiga pakai sepertiga. Karena di atasnya juga kan ada angka sepertiga, pembagian antara Oh, sepertiga. ini. Iya, nah ada garis Di sini. Tadi kalau sepertiga malam itu berapa? bagi 3.30. Masa 30? Jam setengah, Bu. 23.30. Ini waktu apa? Sebenarnya tuh ini tuh kembali ke asal usulnya surat al-Qur'an ya. Jadi asal usul surat al-Qur'an itu dulu. Surat hadis itu kan wajibnya itu buatan Muhammad SAW. Pada saat itu kan kalau Rasul yang dikerjakan sama Muhammad itu diikutin. Nah, sahabat itu merasa apa ya? Karena mereka itu jangan sholat itu semalam makanya. Sebenarnya di surat Al-Muzammil ayat Al-Muzammil awal sama itu bahas tentang tahajud. Yang di situ tuh yang ayat 20 aja kenapa? Soalnya ayat 20 itu sudah kembali. Kalau kita ambil kembali dari ayat 1 sampai ayat 2 ayat 2 sampai 4 itu bunyinya seperti ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattil Qur'ana tartila. Nah, kalau kita ambil dari ayat ke-2 sampai ayat ke-4 itu dijelaskan kalau apa tadi? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangunlah malam hari qumil laila illa qalila, walaupun sedikit. Jadi bangun malammu enggak harus semalam penuh, enggak harus. Soalnya kamu butuh buat bangun di pagi hari buat beraktivitas. Jadi bangun malammu tuh cuma enggak harus satu malam. Qumil laila illa qalila. Nisfahu aminkus kenapa? Seberapa bangun malam ini berapa?
boleh nisfahu, boleh setengah malam. Bunyinya itu kembali ke malam. Nisfahu kembali ke malam. Jadi setengah malam juga boleh kok sholatnya nisfahu amin plus atau kurangilah kalau nggak kuat setengah kurangilah. Jadi nggak sampai setengah. Nisfahu plus min bukan kita. Auzikalaihi kalau kamu merasa mampu tambahilah auzikalaihi. Tambahilah dari setengah itu tadi. Nah untuk kata-kata setengah itu sebenarnya kembalinya kepada tadi. Karena kembalinya kepada tadi. Dari sini Pak Mas. Terima kasih. Tidak, Bu, sudah paham. Oke, Ibu kira semuanya sudah paham ya? Baik. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Ibu mau kasih kalian tugas. Ibu ngasih kalian tugas. Ibu ke halaman 115. Nomor 1 A, B, C. Itu kalian kerjakan. Lah, itu kan gak banyak ya soalnya. Jadi nanti kalian selama masalah itu sambil dipelajari buat pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya itu kita belajar tentang operasi. Iya, Bu. Oke? Iya, Bu. Siap. Ibu. Oh ya, sebelumnya ada yang mau mengumpulkan buat belajar kita kali ini dari awal sampai akhir. Siapa yang mau mengumpulkan? Ada? Malah. Mbak Iza? Bisa disimpulkan buat kita kali ini dari awal yang kita bahas nanti juga di masih. Bu, saya Bu. Ayo Mbak boleh. Sholat tahajud itu sunnah. Boleh. Lagi? Ada lagi? Boleh Mbak Iza? Monggo. Jadi tadi kan sholat tahajud ada 3 bagian. Bagian pertama, kedua, sama ketiga. Ya. Yang pertama itu dari jam 19 jam 7 sampai 22 itu jam 10. Terus sepertiga kedua itu dari jam 10 sampai jam 1. Terus sepertiga ketiga, iya benar Bu. Ya. Itu dari jam 1 sampai jam 4. Nah dari ketiga itu yang paling afdal itu sepertiga terakhir. Bagus. Cepat tangan buat semuanya. Jadi lagi yang kalian lewatkan tentang belajar kita hari ini itu kalau kita mau membandingkan pecahan, kita harus menyamakan penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Dari KPK. Itu dia kesimpulan dari belajar kita hari ini. Ini ya. Terima kasih. Dikerjakan tugasnya, semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ditutup doa dulu ketua kelas. Siap. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, sebelumnya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna al-insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Selesai. Baik, terima kasih. Boleh istirahat ya sekarang ya? Ya, Bu.